Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok kimia kelas F8 akan menjelaskan terkait dengan obat aspirin, termasuk bagaimana sih cara kerja penyangga di dalam aspirin? Apa itu obat aspirin? Aspirin atau asam asetil salisilat merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk meredakan nyeri, demam, dan inflamasi. Kemudian, cara kerja aspirin. Aspirin bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX yang berperan dalam menghasilkan prostaglandin. Kemudian, penyangga pada aspirin. Aspirin bersifat asam dengan pKa sekitar 3,5. Yang pertama, ketika masuk ke lambung pH sekitar 1-2, aspirin bisa memperparah keasaman dan menyebabkan iritasi. Yang kedua, aspirin masuk ke lambung. Ketika aspirin masuk ke lambung, buffer bereaksi dengan ion H+ dan membantu menaikkan pH, mengurangi tingkat keasaman lokal. Contoh larutan buffernya ada sebagai berikut. C asam asetil salisilat dan natrium asetil salisilat. Yang ketiga, pH lokal menjadi lebih netral sehingga aspirin kurang mengiritasi lambung. Kemudian ada aplikasi aspirin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penggunaan medis. Aspirin digunakan untuk mengobati dan menangani beberapa kondisi medis seperti nyeri kepala, nyeri tubuh, demam, dan radang. Selain itu juga digunakan sebagai terapi untuk pasien berisiko tinggi mengalami serangan jantung atau stroke. Yang kedua, untuk pencegahan penyakit. Aspirin juga memiliki peran pencegahan di mana dosis rendah yang ditentukan untuk mengurangi risiko pembengkakan darah, membantu dalam pencegahan serangan jantung dan stroke pada pasien dengan riwayat penyakit jantung. Hasil diskusi LKPD rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja larutan penyangga pada sampo? Yang kedua, mengapa larutan penyangga perlu ada pada produk sampo? Yang ketiga atau yang terakhir adalah apa dampak yang ditimbulkan bila sampo tidak mengandung larutan penyangga. Untuk itu, solusi dari hasil diskusi yang telah kami lakukan untuk masing-masing perumusan masalah diantaranya adalah: yang pertama, larutan penyangga pada sampo berfungsi untuk mempertahankan pH sampo agar tetap menyesuaikan pH pada kulit kepala. Rambut manusia tersusun atas protein yang terdiri dari hidrogen dan disulfida. Jadi bila sampo yang digunakan mempunyai rentang pH yang tidak sesuai dengan kulit kepala, maka rambut dapat mengalami kerusakan. Kandungan larutan penyangga dalam sampo terdiri atas asam sitrat dan natrium sitrat. Asam sitrat sebagai asam lemah dan natrium sitrat sebagai baja konjugasinya. Apabila ada penambahan asam, natrium sitrat yang berperan untuk mempertahankan pH. Apabila ada penambahan basa, asam sitrat yang berperan untuk mempertahankan pH larutan. Yang kedua, rentang pH pada manusia berkisar antara 4,6 sampai 6,0. Apabila sebuah sampo memiliki pH terlalu rendah dan basa yang terlalu tinggi, hal ini dapat berdampak buruk bagi rambut dan kulit kepala, karena perubahan pH yang drastis dapat mengganggu struktur rambut sehingga rambut dan kulit kepala rusak. Dengan adanya larutan penyangga pada sampo agar dapat membantu menjaga pH tetap stabil dan menghindari kerusakan kulit rambut. Juga larutan penyangga pada sampo dapat berfungsi sebagai menjaga kelembapan kulit kepala. Yang ketiga atau yang terakhir adalah larutan penyangga sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan pH agar pH sampo dapat menyesuaikan pH kulit kepala yang berkisar 5,5. Bila pada sampo tidak mengandung larutan penyangga, maka bahan sabun yang bersifat basah dapat menaikkan pH pada kulit kepala sehingga rambut menjadi rusak. Maka dari itu, larutan penyangga berperan agar kulit kepala dan rambut tetap memiliki pH yang stabil. Baik, selanjutnya di dalam LKPD disediakan tabel benar salah. Di sini nomor 1, akar rambut mempunyai sifat yang lebih asam daripada kulit kepala, itu benar dan sudah terdapat pada bacaan.
Yang kedua, asam sitrat dapat berperan sebagai larutan penyangga tanpa harus dicampur dengan garam, sebab sudah mempunyai pasangan asam basa konjugasi. Salah. Yang ketiga, sampo yang bersifat basa dapat mengakibatkan rambut menjadi kusut setelah keramas. Itu benar. Yang keempat, apabila asam sitrat dan natrium sitrat dengan konsentrasi yang sama dicampurkan untuk membentuk larutan penyangga, maka akan mempunyai pH di atas 3,13. Itu salah. Di slide ini, kami akan membahas pembenaran dari jawaban-jawaban yang salah. Untuk yang pertama, asam sitrat harus dicampurkan dengan garamnya untuk menghasilkan pasangan asam basa konjugasi. Baik, untuk pembahasan soal salah yang selanjutnya, di sini kita harus mencari pH dari larutan penyangga. Yang pertama, kita harus tentukan konsentrasinya. Di sini dimisalkan konsentrasi asam sitrat sama dengan konsentrasi natrium sitrat, yaitu 1. Kemudian dari konsentrasi tersebut bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus H+ sama dengan tetapan asam dikali asam lemah dibagi basa konjugasinya. Di sini tetapan asamnya diketahui 7,4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian dikali 1 dan dibagi 1. H+-nya sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat min 4. Dari H+ tersebut dapat diketahui pH-nya sama dengan min log 7,4 dikali 10 pangkat min 4, kemudian 4 min log 7,4 yang hasilnya 3,13. Untuk soal yang kedua ini ditanyakan apabila hanya terjadi ionisasi tahap pertama, maka larutan asam sitrat 0,01 molar mempunyai pH. Baik, di sini bisa langsung saja menggunakan rumus H+ sama dengan akar dari tetapan asam dikali konsentrasi asam sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2 yang hasilnya 10 pangkat min 3 akar 7,4. Akar 7,4 sama dengan 2,72. H+ sama dengan 2,72 dikali 10 pangkat min 3. Yang berarti nilai pH sama dengan min log 2,72 dikali 10 pangkat min 3, yaitu 3 min log 2,72 yang hasilnya 2,57. Baik, untuk soal yang terakhir ini ditanyakan pH dari sampo apabila asam sitrat banding natrium sitrat sama dengan 1:10. Jadi di sini bisa langsung ditulis aja bahwa konsentrasi asam sitrat sama dengan 1 dan natrium sitrat sama dengan 10. Asam sitrat terdiri atas ion Na+ dan C6H7O7-. Kemudian NaC6H7O7 ini memiliki koefisien 1 yang berarti konsentrasinya 10, Na+ koefisiennya 1 berarti 10, dan juga C6H7O7- ini juga konsentrasinya 10 karena koefisiennya 1. Setelah mengetahui konsentrasi tersebut, bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus H+ sama dengan tetapan asam dikali basa lemah yaitu asam sitrat dibagi pasangan konjugasinya yaitu C6H7O7-. Dari perhitungan tersebut diketahui nilai H+-nya 7,4 dikali 10 pangkat min 5. pH dapat dihitung dari min log H+ yaitu 7,4 kali 10 pangkat min 5 yang hasilnya 4,13. Sekian video dari kami. Terima kasih.